Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat Akra, kelima Tins, keenam Antam, dan ketujuh Inco. Kita langsung saja ke indeks. Indeks seperti analisa saya ya minggu kemarin, bahwa hari ini indeks menguji 6.200 dan hari ini tutup di 6.208, naik 0,92%. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 15,84 triliun. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell di 200 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, indeks hari ini naik dengan membuat gap ya. Gapnya cuma satu, kalau di range harga 6.000 sampai 6.200, gapnya ada di 6.152 ya, gap di hari Jumat. Jadi untuk besok kemungkinan masih ada potensi IHSG melanjutkan kenaikan, menguji lagi EMA 20-nya di 6.225. Kalau itu mampu di breakout ya harusnya berpotensi bagus untuk indeks, apalagi kalau besok bisa sampai naik di 1% lebih ya. Berarti indeks bisa mengarah ke 6.300 ya. Itu kalau bisa ya. Dan juga ya harusnya kalau indeks bisa berada di atas 6.200 ya bisa dikatakan indeks aman. Untuk sekarang ya masih sangat perlu hati-hati, agak bimbang juga indeks ya karena udah di area resisten dan naik membuat gap ya. Tapi kalau dilihat besok kemungkinan masih bisa hijau. Cuman kalau sesi keduanya atau siangnya nggak tahu kalau dia berbalik arah ya. Kalau ada sentimen yang aneh-aneh juga ya kemungkinan IHSG akan berbalik arah. Jadi besok masih ada kenaikan, mungkin kenaikan terbatas untuk indeks. Indikator MACD garis biru melandai dan sudah di dekat perbatasan 0 mengarah ke atas, bercat di bawah 0 makin tipis. Harusnya indeks besok bisa rebound lah ya, kalau bisa 1% ya lumayan lah ya indeks. Volume juga meningkat dari volume hari kemarin ya indeks. Jadi seperti itu aja untuk indeks ya, masih berpotensi ke atas lah ya, satu candle lagi. Kalau confirm beep out ya bagus. Tapi kalau dia berbalik arah ya siap-siap perosotan lagi ke daerah 6.100 sampai 6.000 ini lagi untuk indeks. Jadi seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Medco. Medco hari ini ditutup naik 2,91% ke level harga 705. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell yang sangat besar ya di 75 juta. Kalau dilihat dari broker semarinya Medco malah didistribusi hari ini oleh CS yang sangat besar ya di 1 juta yang nampung kecil-kecil ya. Akumulasi distribusi juga kadang nggak berpengaruh ke harga saham kan. Ini harusnya besar nih, termasuk sangat besar di 1 juta ya distribusinya, tapi harga sahamnya mampu aja nih bertahan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal hari ini volume meningkat yang signifikan, hijau karena rebound, padahal ini volume besar ini karena distribusi. Nih Bapak Ibu bisa perhatikan, ini distribusi, volume meningkat, tapi karena candlenya hijau jadi ya terlihat hijau, padahal ini distribusi yang sangat besar. Jadi perlu hati-hati. Dan juga Medco membuat shadow panjang ke atas. Yang belum punya wait and see aja dulu ya. Kalau mau trading cepat, cut loss saja di bawah nih, di bawah EMA 20-nya nih ya, di 650 bisa cut loss di 650 sampai 660. Cuman resiko ini agak ngeri juga ya. Lihat besok lah ya. Besok karena tadi nih distribusi sangat besar. Kalau besok dia bisa hijau, minimal bisa ke atas 730 ya berarti bisa ada peluang untuk lanjut. Cuman kalau nggak bisa lewat 730 ya perlu hati-hati untuk Medco. Yang belum punya ya seperti saya tadi bilang, kalau mau cut loss di 660 650 bisa beli harga di penutupan hari ini, atau ya beli di 2 atau 3% di bawah harga penutupan hari ini, jaga-jaga di situ juga bisa. Jadi biar cut lossnya lebih kecil. Cuman ya resikonya bisa kalau
Medco lanjut naik, ya ketinggalan ya. Jadi sesuaikan strategi yang mana yang cocok dengan profil resiko, dengan kesiapan persentase loss atau kerugian yang siap ditanggung ya. Jadi seperti itu untuk Medco. Semoga bisa lanjut lah ya ke depannya. Kalau yang sudah punya, pasang trailing stop aja untuk Medco. Ya, seperti itu aja untuk Medco. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Elsa. Elsa hari ini naik tipis 1,57%, kelepas harga 386. Kalau dilihat transaksi asing 2 hari net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada distribusi di saham Elsa, cuman yang nggak terlalu signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal Elsa masih perlu hati-hati. Sepertinya ya skenario saya, kalau Elsa tidak mampu breakout 400, ya kemungkinan Elsa akan sideways di range harga 320 sampai 400. Ya, walaupun di daerah 350 ada sandaran EMA 60-nya. Jadi ya sesuaikan untuk Elsa juga kenaikan terbatasnya beberapa hari ini tidak disertai volume. Jadi ya memang kekuatannya nggak ada. Kecuali besok atau lusa Elsa mampu breakout EMA 20-nya di 415 sampai 420, kemungkinan volume akan muncul yang besar untuk mendorong Elsa naik lebih tinggi. Minimal bisa ke 450, tapi nunggu dia mampu breakout ya. Kalau di harga sekarang bisa spekulasi buy ya, kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah EMA ininya agak dalam kan. Kalau di sini ke trigger. Nah, ini tanggung. Kalau cut loss di daerah 370, ini dekat dengan EMA 60-nya, bisa 8 tulan. Jadi mending wait and see aja dulu yang belum punya. Yang sudah punya dari daerah bawah ya pasang trailing stop. Kalau beli yang dekat-dekat harga sekarang ya sesuaikan ya cut lossnya mau di mana. Kalau nggak mau cut loss juga ya nggak masalah, cuman rugi waktu ya. Kalau di bawah Elsa sampai 300. Tapi bukannya nakut-nakutin ya, kalau dia gagal breakout 400 ya dia mencari supportnya. Support terdekat ada di 350, EMA 60. Dan kalau itu breakdown ya mencari support sideways-nya di 320. Jadi skenario-nya Elsa seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu mau ya wait and see dulu, nunggu dekat support baru buy. Jadi swing trade aja ya, karena sepertinya ISG mulai sudah tidak volatile lagi ya. Jadi agak susah juga nih kita trading pas trade ya kan. Hari ini aja nggak jalan ya pas trade. Nah, jadi seperti itu aja untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Pegas. Pegas hari ini ditutup naik tipis 1,35%, kelepas harga 1495. Kalau dilihat transaksi asing masih jualan. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat Pegas didistribusi oleh Credit Suisse, CS, dan Mercury RX yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas juga masih gagal breakout dari neckline double topnya ya di 1500. Kalau itu mampu di breakout apalagi volume meningkat ya Pegas akan ke 1600, bahkan bisa ke 1800 dan 1900. Jadi ya masih perlu hati-hati. Pegas sudah di area pucuk tapi ada support minor di 1450. Kalau Bapak Ibu mau buy tapi harus siap cut loss ya. Cut lossnya di 1435 sampai 1440 ya bisa. Itu dengan potensi kerugian di 3,8% dan target profit terdekat 1600. Kalau mampu breakout pasang trailing stop arah selanjutnya ke 1800 sampai 1890 dan 1900. Jadi seperti itu. Kalau Pegas gagal breakout, kemungkinan Pegas akan koreksi mengarah ke 1400 sampai 1370. Dan ya seperti skenario saya, selama Pegas mempertahankan 1370 dan tidak mampu breakout 1500 ya Pegas akan sideways di range harga 1370 sampai 1500 di daerah sini. Kalau dilihat upside atau range profitnya ya sekitaran 8%, lumayan lah kalau untuk swing trade ya. Nah, jadi seperti itu untuk Pegas. Volume juga
kurang kelihatan ya, walaupun meningkat dari volume hari sebelumnya tapi nggak terlalu signifikan ya. Sepertinya juga masih menunggu momentum yang pas ya. IHSG juga terlihat hari ini nggak bergerak yang terlalu signifikan, dan juga pegas indikator MACD melandai di bawah 0 dan mendekati garis biru ya. Potensi kalau Pegas mampu breakout 1500 garis biru account golden cross ke atas. Jadi seperti itu aja untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Akra. Akra hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 3,42%, ke lepas harga 3.380. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini asing net sell tapi tipis ya. Mungkin nih ada yang sebagian profit taking ya, karena hari-hari sebelumnya asing terus net buy yang sangat besar di saham Akra. Kalau dilihat dari brokers marinya saham AK didistribusi oleh OD dan BK yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra hari ini membuat candle bearish angel pink. Candle hari ini menutup penuh candle hari Jumat minggu lalu, tapi volume nggak terlalu signifikan. Ya bisa dikatakan ini ya koreksi-koreksi wajar. Tapi koreksi wajar Akra bisa sampai 3.200. Minimal bisa sampai sini karena Akra sudah 5 candle naik tinggi. Jadi dia harusnya ada koreksi yang ke daerah minimal ya, ke 3.300 sampai 3.200 ini. Apakah bisa spekulasi buy? Belum, wait and see aja dulu. Kalau mau buy idealnya tuh ya di daerah 3.200 sampai 3.250. Cut loss kalau turun dari 3.100. Indikator MACD tapi terlihat bagus, garis biru golden cross ke atas dan melewati sudah perbatasan garis 0. Berchat di atas 0 juga terbentuk lebih tinggi ya. Ada berpotensi untuk Akra besok rebound, cuman ya rebound terbatas lah karena sudah di daerah pucuk ya, udah di daerah resistennya di 3.530. Jadi seperti itu aja untuk Akra. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Tins. Tins hari ini ditutup naik cukup tinggi 8,31%, ke lepas harga 2.150. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat Tins diakumulasi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tins hari ini cukup bagus, volume meningkat dari hari Jumat sebelumnya. Indikator MACD juga garis biru mengarah ke atas lagi dan mendekati garis merah. Berchat di bawah 0 makin tipis. Dan juga Tins hari ini breakout EMA 20-nya dengan disertai volume walaupun nggak signifikan, cuman menurut saya bagus karena penutupan Tins hari ini di harga tertingginya. Untuk besok berpotensi Tins lanjut minim-minim bisa ke 2.300 bahkan bisa ke 2.500 untuk di minggu ini. Selama IHSG di atas 6.200 ya, Tins akan mengarah ke resistennya terdekat 2.300 sampai 2.500 selama IHSG di harga 6.200. Kalau IHSG juga tumbang minggu ini atau breakdown ya, kemungkinan juga Tins akan breakdown ke arah bawah lagi. Tapi selama IHSG bagus, Tins akan bermain atau bergerak di range harga 1950 minim-minim sampai 2300 bahkan bisa ke 2500. Jadi range sideway-nya di daerah sini selama IHSG di atas 6200. Jadi potensi bagus. Yang sudah punya dari daerah bawah hold aja. Yang kemarin nyangkut dari atas ya udah dekat ini ya. Udah bisa agak tenang kan ya. Untuk Tins ya harusnya mampu bertahan di atas 1950. Jadi potensi bagus untuk Tins. Yang belum punya wait and see aja dulu. Menurut saya kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah ini 13% udah agak dalam. Nggak mungkin cut loss di bawah EMA 20-nya karena ya ini dekat dengan support yang ditarik garis di 1950. Kemungkinan ada pantulan, jadi ya ideal cut loss-nya yang lebih aman tapi agak dalam di 1860 sekitar 13%. Jadi seperti itu aja untuk Tins. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Antam. Antam hari ini ditutup naik 6,39%, ke lepas harga
2.830. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell hari ini yang cukup besar. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat ada sedikit distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam hari ini mampu breakout EMA 20-nya dan tutup di atas dan tutup di harga tertingginya. Ya, berpotensi juga Antam harusnya bisa lanjut minim-minim ke 3.000 terdekat, bahkan bisa ke 3.400. Semoga ISG mendukung ya. ISG nggak paksa breakdown, ya harusnya Antam akan lanjut ke atas. Dan skenario sideways Antam di 2000 sampai 2500 ini akan bisa dikatakan false, karena Antam di atas ini bisa terjadi dia sideways di sini kalau ISG breakdown dari 6200. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Yang sudah punya dari daerah bawah hold aja, yang punya dari daerah atas ya hold aja, udah dekat ya. Semoga bisa naik Antam lebih tinggi ya. Minim-minim dia menguji 3.420. Yang belum punya bagaimana? Udah tanggung, cut loss-nya juga kalau Bapak Ibu cut loss di gap-nya ini aja di 6% ya. Kemungkinan, tapi di sini ini di 2.500 ini ada support. Jadi agak tanggung, nggak mungkin Bapak Ibu kalau mau cut loss di 2.470 ya silahkan ya, di bawah garis supportnya ini yang ditarik garis. Jadi seperti itu untuk Antam. Indikator MACD juga garis biru mulai mendekati garis merah, mengarah ke atas lagi, sudah tidak mengarah downtrend lagi, dan bar chart di bawah 0 juga makin tipis ya. Harusnya Antam besok bisa lanjut. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Inco. Inco hari ini naik 2% ke harga 6.150. Kalau dilihat transaksi asing hari ini masih net sell. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat saham Inco didistribusi oleh AK dan CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco hari ini ya lumayan bagus. Dia membuat doji tapi di atas, ya bisa dikatakan di atas resisten atau di support barunya. Dan ini kalau kita hapus dulu, dan juga Inco hari ini naik disertai volume walaupun nggak signifikan tapi lebih tinggi dari volume hari sebelumnya. Indikator MACD mulai melandai dan menyempit mengarah ke atas lagi. Bar chart di bawah 0 makin tipis. Harusnya besok Inco kalau ISG hijau ya akan menguji 6.400. Kalau mampu breakout ke arah 6.800 sampai 7.000. Apakah bisa spekulasi buy untuk Inco? Sama udah di harga tanggung ya. Ini kalau mau cut loss di sini bisa nih di 5.760 ya, dengan kondisi kerugian di 6,23%, tapi dengan resiko ke trigger ya, dan target profit 6.585 sekitar 6% kok juga, dan arah selanjutnya ke 6.800 10% ya, ke daerah situ aja dulu ya. Jadi seperti itu untuk Inco. Yang punya dari daerah bawah ya follow the trend aja. Semoga Inco bisa melanjutkan kenaikan ya, atau enggak minimal confirm breakout dari 6.000 biar Inco lebih aman dan dia bisa sideways di range harga 6.000 sampai 6.800. Jadi di daerah sini dia akan sideways untuk Inco. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.